Baik, kita akan bahas mengenai balok gambar, di mana kalau kita lihat pada pengaplikasian di lapangan itu bentuknya kira-kira seperti gambar di sini ya. Jadi ada tiang jembatan, di sini juga tiang jembatan. Kemudian pada bagian sisi tengahnya ada penyambungan antara balok satu dengan balok di sebelahnya. Nah, penyambungan ini bisa ada satu, bisa juga ada dua seperti ini. Ini masuk dalam kategori atau tumpuan sendi. Nah, kemudian dalam melakukan perhitungan balok gerber ini, kita harus membaginya menjadi beberapa bagian dari eh, nah kita harus membaginya menjadi beberapa balok. Nah, balok yang paling pertama kita hitung adalah balok yang ada bagian sambungannya. Nah, ini adalah penggambaran secara mekanika dari yang ada di gambar di awal tadi, seperti ini ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam mekanika, bentuknya seperti ini. Ini adalah tumpuan yang ini, tiang dari jembatan yang sebelah kiri, dan C ini adalah tiang jembatan yang dari sebelah kanan. Dan D atau A ini adalah bagian tiang yang ada di sebelah sisi yang lainnya. Nah, yang langkah pertama yang kita lakukan itu adalah dengan membagi balok ini menjadi beberapa batang balok. Nah, seperti ini misalnya, jadi yang ada sambungan itu, ini satu balok pertama, yang sebelah kiri ini ya balok yang kedua, sebelah kanan ini adalah balok yang ketiga. Nah, kemudian setelah kita hitung balok yang pertama kali yang kita hitung itu adalah balok yang ada bagian sisi sambungannya. Nah, kemudian jika sudah kita dapatkan berapa reaksi peratakan pada titik S1 dan juga pada titik S2, baru kita melakukan perhitungan pada balok yang ada di sebelahnya. Nah, boleh kita hitung pada balok AB, boleh kita hitung balok CD. Dengan catatan, kalau untuk balok AB ini, S1 di sini, dia akan menjadi S1 sebagai beban terpusat di balok AB. Nah, begitu juga kalau kita akan menghitung di balok CD, S2 pada balok pertama ini akan menjadi beban terpusat pada batang CD. Nah, kita akan coba lihat satu contoh soal bagaimana menyelesaikan perhitungan balok gambar ini. Nah, di sini ada sebuah balok dengan kondisi seperti ini. Nah, kalau kita lihat nilai S-nya di sini hanya ada satu ya bagian dari sambungannya. Nah, sehingga ini lebih gampang nanti dibandingkan dengan yang ada di awal tadi yang ada di contoh soal. Nah, sini hanya ada satu titik S, artinya hanya ada satu bagian sambungan yang akan kita hitung nanti. Nah, kemudian berikutnya adalah jarak-jarak dari satu tumpuan ke tumpuan yang lain. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian gaya beban terbagi rata nilainya adalah 10 kN per meter. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah memisahkan struktur balok tersebut. Nah, ingat kita harus bagi dia menjadi beberapa potongan balok. Balok yang pertama itu adalah balok AS, balok yang kedua itu adalah balok BC. Nah, supaya lebih mudah untuk melakukan perhitungan dipisah seperti itu. Nah, kemudian baru dilakukan perhitungan dari perhitungan gaya reaksi perletakan yang ada pada balok tersebut. Nah, ini yang balok yang pertama, balok yang AS. Nah, seperti kita sampaikan di awal tadi bahwa yang balok pertama yang dihitung itu adalah balok yang ada bagian titik sambungan yang dalam hal ini adalah balok AS. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah sigma momen menuju ke titik S. Nah, jadi dimaksud dengan sigma itu adalah kumpulan dari momen. Jadi ini kalau kita definisikan ini adalah kumpulan dari momen menuju ke titik S. Kumpulan dari semua momen menuju ke titik S. Nah, momen itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau yang akan menuju ke titik S ini, pertama adalah RHP ini. Kalau kita arahkan dia menuju ke titik S, kalau searah dengan jarum jam tandanya adalah plus. Nah, kemudian gaya apa lagi? Berikutnya adalah beban terbagi rata ini. Kita arahkan dia menuju ke titik S. Nah, seperti ini. Ini berlawanan dengan arah jarum jam, tandanya adalah negatif. Jadi dua buah gaya inilah yang akan menuju ke titik S. Yang pertama adalah RAP, yang kedua adalah nilai I-nya. Nah, rumusnya itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Nah, kalau kita lihat di sini, RAP kita arahkan dia menuju ke titik S. Jaraknya adalah diameter RAP dikalikan dengan 3, tandanya adalah plus. Nah,
Gaya berikutnya apa? Dikalikan dengan jarak itu adalah nilai Q dikalikan dengan S dikalikan dengan Q dikalikan dengan L dikalikan dengan setengah L. Nah, masih ingat di mata kuliah analisis semester 1 itu, kalau untuk menghitung momen beban terbagi rata, rumusnya adalah I dikalikan dengan L dikalikan lagi dengan setengah L. Nah, L-nya di sini adalah 3 meter, setengah dari 3 adalah 1,5. Memasukkan nilai yang ada di sini, kemudian ini dipindah ruaskan untuk mendapatkan nilai dari RAP ini. Nah, sehingga nilai RAP itu adalah sebesar 15 kilo Newton. Nah, jadi ini kalau kita bikin rumus ya seperti ini ya. RAP dikalikan dengan L ditambah dengan IL dikalikan dengan setengah CL sama dengan 0. Nah, kita masukin angka-angka yang ada di sini. Ini kan menjadi seperti ini ya persamaannya. Nah, kemudian barulah ini dipindah ruaskan sehingga kita dapatkan nilai dari RP-nya. Itu sudah kita selesaikan untuk yang sigma momen menuju ke titik S. Nah, berikutnya adalah sigma momen menuju ke titik A. Sigma momen menuju ke titik A. Gaya apa saja nanti yang akan menuju ke titik A? Yang pertama adalah nilai RSP. Kita arahkan dia menuju ke titik A. Berlawanan dengan arah jarum jam, namanya adalah minus. Nah, kemudian gaya apa lagi? Berikutnya adalah gaya beban terbagi rata dikalikan dengan jaraknya menuju ke titik A. Tandanya adalah plus. Ini tanda yang plus. Searah dengan jarak jam. Nah, ini kalau kita bikin rumusnya, ini menjadi RSP, kemudian dikalikan dengan L. RSP tandanya positif, dikalikan dengan L. Kemudian Q tandanya adalah negatif. Q dikalikan dengan L, dikalikan dengan setengah L. Dikalikan dengan setengah L sama dengan 0. Nah, ini rumus untuk persamaan di bawahnya. Nah, masukin angka yang sudah ada nilainya, di mana di sini RSP dikalikan dengan 3, dikurangi dengan 10, dikali dengan 3, dikalikan lagi dengan 1, sama dengan 0. Nah, ini dilakukan pemindahan ruas seperti yang ada dalam masukkan nilai-nilai yang sudah ada pada persamaan tersebut. Jadi 3 RSP menjadi di sini menjadi 45 sama dengan 0. Nah, ini dipindah ruaskan ya. Jadi yang ada huruf yang sebelah kiri, yang ada angka di sebelah kanan. Jadi 3 RSP sama dengan 0 ditambah 45. Jadi kalau yang awalnya di sini menjadi di sini kondisi awalnya adalah minus, kalau kita pindah ruaskan dia menjadi plus, sehingga dia menjadi 3 RSP sama dengan 45. Barulah RSP itu sama dengan 45 dibagi dengan 3 sama dengan 15 kilo Newton. Nah, kira-kira untuk menghitungnya seperti itu. Nah, sehingga dapatkan nilai persamaan untuk RSP itulah 15 kilo Newton. Nah, ini saya coba. Nah, berikutnya adalah untuk melakukan kontrol itu cukup dikalikan antara gaya yang ada dikalikan dengan jarak, kemudian cocokkan apabila jumlah antara yang ada di tumpuan sebelah kiri ini dijumlahkan dengan jumlah tumpuan yang ada di sebelah kanan, itu seharusnya nilainya sama. Itu yang akan menjadi indikasi benarnya perhitungan reaksi perletakan kita. Jadi untuk yang balok pertama, balok AS sudah kita dapatkan untuk nilai reaksi perletakannya. Kebetulan dia sama, masing-masing adalah 15 kN. Nah, yang kedua adalah kita akan menghitung reaksi perletakan
di sebelah kanannya. Nah, dengan catatan tadi bahwa nilai RSP tadi akan menjadi beban terpusat pada balok yang ada di sebelahnya. Dalam hal ini adalah sebesar 15 kN. Nah, caranya juga sama. Yang membedakan nanti di sini adalah mengenai beban terbagi ratanya, bahwa di sini ada dua beban terbagi rata. Beban terbagi rata pertama di sini adalah balok yang BC ini. Beban terbagi rata yang kedua, ini langsung menggunakan panjang 7 meter. Nanti yang di sigma MB ini ada dua beban terbagi rata. Ini dikalikan dengan jarak yang 5 meter ini dikalikan dengan jarak 2 meter ini. Jadi ada dua beban terbagi rata. Karena di sini ada balok cantilever ya. Nah, kita coba selesaikan persamaannya. Nah, kita patokannya adalah titik C. Jadi sigma momen menuju ke titik C. Jadi gaya dikalikan jarak menuju ke titik C. Nah, gaya apa saja yang akan menuju ke titik C? Yang pertama itu adalah gaya RDV. Arahkan menuju ke titik C. Searah dengan jarum jam, tandanya adalah negatif. Kemudian gaya apa lagi? Ada nilai Q. Nah, Q yang kita ambil di sini adalah karena dia menuju ke titik C, ambil Q dari ujung menuju ujung. Tandanya adalah negatif. Dan gaya apa lagi? Tadi yang nilai Q ya. Nah, berikutnya adalah nilai dari RSP menuju ke titik C. Nah, sehingga persamaan yang ada RBV dikalikan dengan 5, karena jarak dari di RBP menuju ke titik C itu adalah 5. Kemudian RBP ini tandanya adalah plus. Nah, berikutnya adalah Q. Nah, Q ini menuju ke titik C, yang ini ya. Q menuju ke titik C. Q ini adalah jarak dari ujung ke ujung. Jadi, Q dikalikan dengan L dikalikan dengan setengah L sama dengan 0. Nah, masukin. Nah, ada gaya satu lagi di sini adalah nilai dari RSP. Ini tandanya juga minus. Jadi RSP tadi menjadi beban terpusat pada balok BC. Sehingga di sini menjadi RSP dikalikan dengan jarak menuju ke titik C. Di sini jaraknya adalah 7 meter. Nah, kemudian masukin angka-angka yang sudah ada ke dalam persamaan berikut. Nah, tinggal kalikan yang sudah ada nilainya. 5 RBP dikurang dengan nilai Q-nya adalah 10, dikalikan dengan 7, dikalikan dengan setengah dari 7 adalah 3,5, dan dikurangkan dengan RSP-nya adalah 15, dikalikan dengan 7 sama dengan 0. Nah, masukin angka-angka yang sudah ada nilainya ini, kemudian dengan cara yang sama bisa mendapatkan nilai reaksi perletakan pada titik C ini. Dalam ini adalah nilai RBP-nya sebesar 70 kN. Nah, itu adalah sigma momen menuju ke titik C, reaksi perletakan pada RBP. Nah, berikutnya adalah sigma momen menuju ke titik B. Sigma momen menuju ke titik B arahkan semua gayanya menuju ke titik B. Gaya apa saja? Yang pertama adalah gaya RCP. Arahkan menuju ke titik B ini. Tandanya adalah minus. Kemudian Q. Q yang pertama adalah yang jarak 5 meter. Arahkan menuju ke titik B. Tandanya adalah plus. Itu Q yang pertama. Q yang kedua adalah dari titik RSP menuju ke titik B. Jaraknya adalah 2 meter, tandanya adalah minus. Dan gaya apa lagi? Berikutnya ada gaya RSP menuju juga ke titik B. Tandanya juga negatif. Nah, sehingga kalau kita bikinkan persamaannya, dia menjadi yang pertama adalah RCP, tandanya minus. RCP dikalikan dengan jarak menuju ke titik B-nya itu adalah
RCP menuju ke titik B jaraknya adalah 5 meter. Kemudian gaya beban terbagi rata yang pertama, tandanya adalah plus 10 dikalikan dengan 5, dikalikan dengan 2,5. Kemudian ditambahkan dengan nilai Q yang kedua itu sebesar 10 dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 1. Nah, 2 ini adalah jarak ini ya, dari titik RCP menuju ke titik B, dikalikan dengan 1. Sama dengan gaya berikutnya lagi adalah nilai dari RSP. Tandanya adalah, ini tandanya adalah minus. Tandanya adalah minus 5 kali. Kemudian RSP dikalikan dengan jarak menuju titik B itu adalah 5, RSP-nya 15, dikalikan dengan 2, sama dengan 0. Nah, maksudnya angka-angka yang sudah ada nilainya. Ya, mungkin yang membedakan tadi adalah nilai Q pertama dan nilai Q yang kedua. Nah, sehingga kita dapatkan RCP-nya itu, reaksi perletakan di titik CP-nya ini adalah sebesar minus 75 kN. Nah, ini untuk melakukan kontrolnya, ini adalah beban yang ada dikalikan dengan jaraknya, bebannya adalah Q10, jarak totalnya adalah 7 meter, kemudian ditambahkan dengan beban yang lain, RSP sebesar 15 kN. Jadi perbandingannya itu gaya yang ada dibandingkan dengan reaksi peletakan yang ada. Seharusnya nilainya sama, atau kalau kita kurangkan nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, sehingga kita sudah dapatkan dua balok reaksi peletakannya masing-masing. Nah, itu dia untuk menghitung reaksi peletakan. Nah, berikutnya adalah untuk menghitung bidang SFD atau gaya lintang, di mana gaya lintang ini adalah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batang. Dalam hal ini, dari contoh soal yang ada ini, gaya lintang itu adalah gaya vertikal yang ada pada balok tadi, balok A, B, dan C tadi. Nah, ini dimulai dari sisi yang sebelah kiri. Cara perhitungannya dimulai dari sisi yang sebelah kiri, agar sampai nanti ke sisi yang sebelah kanan. Kalau kita coba lihat, yang sebelah kiri itu adalah adanya nilai. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang di awal tadi, sebelah kiri itu adalah A, artinya ada nilai RAP yang ada di sana. Nah, sehingga bisa kita lakukan perhitungan. Kalau kita lihat di sini, SFS yang pertama itu adalah SFS gaya lintang. Ini ada yang tertinggal. Nah, di sini sebenarnya ada yang tertinggal. Yang pertama itu adalah saya hapus dulu. Nah, yang pertama itu adalah SRA. Bikin A di sini sama dengan RAP. Dalam hal ini adalah 15 kN. Nah, sehingga nilainya untuk yang SFA atau gaya lintang yang ada di titik A adalah sebesar 5 kN. Kalau kita naik ke atas, ini saya coba dulu. Oke. Jadi yang ada di titik A ini adalah nilai RSP. Artinya adalah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batang, ini batang kita. Dan yang tegak lurus itu adalah yang gaya vertikal, baik itu yang dari bawah atau gaya vertikal yang dari atas. Kalau kita misalnya untuk menghitung kebesaran gaya lintang yang ada pada titik A-nya ini bisa kita lihat ya, kalau di sini kita lingkar, gaya lintang yang ada di sini hanya adalah nilai dari RAP. Nah, itu saja dulu yang ada di titik A ini atau SFA. Nah, baru nanti kita bergeser ke titik S, ke titik B, dan ke titik C-nya. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang ada di sini sudah ada diagramnya. Nah, barulah di sini ada tadi di sini SFI
SFA sama dengan nilai RAV sama dengan tadi 15 kilonewton. Nah, berikutnya adalah SFS, gaya lintang yang ada di titik S-nya itu. Nah, ini kita sesuaikan dengan gaya yang ada di sebelahnya. Nah, kalau kita lihat di gambar yang ada di awal tadi, bahwa setelah titik A itu ada titik S. Nah, kalau kita lihat ke atas, ke gambarnya ini, yang pertama nilai gaya lintang dari titik A itu dan nilai dari RAV. Nah, kalau kita menuju ke titik S ini ada gaya nilai Q. Nilainya adalah 10 kilonewton per meter. Nah, jadi bagaimana dengan gaya lintang yang ada di sana? Kalau kita lihat nilai Q-nya ini arah panahnya adalah ke bawah. Nilai arah panahnya adalah ke bawah, kemudian tinggal kita kalikan dengan jaraknya. Jadi 15 ini adalah turunan dari yang ini tadi. Jadi untuk menghitung SF di titik S itu, rumusnya bisa kita bikin seperti ini. SFS sama dengan SFA. Kalau kita lihat dulu, tanda gaya beban terbagi rata ini ke atas ke bawah. Kalau tandanya ke bawah, pasti itu dikurangkan. Dikurangkan dengan Q dikalikan dengan R. Nah, karena di sini kita tidak menghitung momen, jadi hanya cukup dikalikan dengan gaya dikalikan dengan jarak. Kalau menghitung momen tadi, gaya dikalikan dengan jarak dikalikan dengan setengah L. Nah, sehingga kita dapatkanlah nilai SF di titik S itu sebesar minus 15 kilonewton. Jadi 15 dikurang dengan 30. Nilainya adalah minus 15 kilonewton. Nah, berikutnya adalah SF di titik B. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan arahkan dia ke tumpuan B. Nah, di sini, ini gambar aslinya. Jadi, setelah kita dapatkan jadi SF di titik A, SF di titik S, berikutnya adalah gaya lintang di titik B. Nah, kalau yang tadi, yang SFB, di sini dibikin KI ya. Ini yang ada pengaruh dari gaya lintang berupa beban terbagi rata. Nah, SFBKA ini adalah pengaruh adanya nilai dari RBV. RBV tadi nilainya adalah sebesar 70 kilonewton. Nah, ini juga sama, ini diturunkan. Jadi rumusnya di sini menjadi, nah, untuk di sini ini rumusnya adalah SFBKA sama dengan SFBKI dikurangkan dengan RBV. Oh, ditambahkan. RBV tandanya arah ke atas ya. Arah panahnya ke atas ditambahkan dengan RBV. Nah, sehingga kita dapatkan untuk SFBKA ini pengaruh dari nilai RBV sebesar 35 km. Jadi ini diturunkan minus 35 ditambahkan dengan 70. 70 dari mana? 70 ini adalah nilai dari RBV. Kenapa tandanya positif? Karena arah panahnya itu adalah arah panah yang ke atas. Nah, sehingga tandanya adalah positif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah SF di titik C. Jadi sudah kita dapatkan sama tadi yang di titik A, titik S, titik B, kemudian ada yang di titik C yang akan kita hitung gaya lintang yang ada di titik C. Nah, ini kita turunkan lagi dia ke bawah 35, kemudian ada beban apa lagi yang ada di sini, di titik sini ada nilai dari RCP. RCP dia 15 kilonewton. Nah, jadi setelah ini ada, kalau kita namakan dia misalnya SFC1 ya, sebenarnya ada satu. Jadi yang pertama tadi SFA, setelah SFBK ini sebagai lebih lengkap, kita bisa tambahkan nilai SF-nya sebelum ini ya. Kalau kita kasih nama dia SFC. Pertama, ini akibat adanya nilai beban dari terbagi rata yang ada di balok tersebut. Atau kalau mau langsung ini juga nggak apa-apa. Ini kalau kita turunkan, dia menjadi sama dengan SFC absen yang saya bikin di sini, sama dengan SFC
BKA, kemudian ada beban terbagi rata di sana, coba kita kurangi tandanya ke bawah, berarti tandanya negatif, sama dengan 10 dikalikan dengan jaraknya tadi adalah 5 meter. Dan 5 meter dikalikan dengan setengahnya. Lagi kuliah, Pak. Oh, jadi kuliah. Enggak, lagi kuliah online. Nah, jadi gaya yang ada di atas ini kita kurangkan dengan beban terbagi rata yang ada di sebelahnya. Nah, sehingga kita dapatkan 35 kurangkan dengan 50. 35 dikurangkan 50 dia menjadi minus 15. Nah, minus 15 kilonewton. Nah, itu yang SFC absen sebelum kita masukkan dia ke SFC berikutnya. Nah, barulah pada berikutnya adalah SFC ini sama dengan SFC absen ditambahkan dengan nilai RCP. Kenapa ditambahkan? Karena tandanya adalah ke atas. Sama dengan minus 15, kemudian ditambah dengan 15, sehingga hasilnya sama dengan 0. Kembali lagi dia ke titik 0. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi SFC absen tadi adalah minus 15 kilonewton. SFC berikutnya adalah 0, karena dikembalikan ke titik 0. Nah, sehingga kalau kita melakukan penggambarannya, untuk SF di titik S nilainya adalah minus 15 kilonewton ya. Nah, 15. Oh, yang pertama tadi SFA. SFA itu adalah sama dengan nilai RCP, nilainya adalah 15 kilonewton. Jadi yang positif tandanya ke atas. Kemudian berikutnya adalah SF di titik S sebesar minus 15. Jadi ini titik 15, ini diskalain saja. Ini diturunkan ke titik S. Kemudian SFB KSI sebesar minus 35. Ini di titik B yang pertama. Ini sebelum adanya pengaruh dari RBV. Nah, barulah SFBKA setelah adanya pengaruh dari RBV itu sebesar 35 kN. Nah, jadi kalau kita arahkan di atas, nah seperti ini. Jadi ada SFB ini sebelum ada pengaruh dari beban dari RBV, ini setelah ada pengaruh dari RBV, karena RBV itu juga termasuk beban vertikal atau yang gaya lintang. Nah, kemudian berikutnya adalah minus di sini tadi RSFC absen minus 15, tandanya ke bawah minus 15, kemudian barulah SFC berikutnya kembali lagi dia ke titik 0. Ini 0 pertama naik ke ini pengaruh dari RCP, ini yang ada di R untuk yang di titik S, ini yang ada di titik B sebelum ada pengaruh dari RBV. Ini setelah ada pengaruh dari RBV, kemudian kembali lagi dia ke minus 15, ini SFC absen yang ada di sini, kemudian kembali lagi dia ke titik 0 setelah minus 15 yang ada SFC absen ini kita tambahkan dengan nilai RCP yang ada di titik C ini, sehingga menjadi 0 lagi ya. Nah, itu untuk yang bidang SFP atau pengaruh dari gaya lintang atau adanya beban vertikal yang terjadi pada penampang balok kita. Nah, kemudian untuk menghitung momen, momen ini tergantung dari jarak berapa persen. Jadi seperti ini, jika X-nya sama dengan 0, maka M-nya adalah 0, karena tidak ada jaraknya, maka nilainya adalah 0. Nah, jika kita pengen hitung nih, dengan jarak X sama dengan 1,5. Kalau kita lihat di gambar yang pertama tadi, X 1,5 artinya antara balok AS, tengah dari balok AS. Kita pengen cari nih, berapa momen pada tengah bentang balok AS. Maka di sini ya, posisinya yang X 1,5. Nah, itu caranya seperti yang ada di awal tadi, kita itu untuk menghitung reaksi peletakan, gaya yang ada sampai dengan
jarak 1,5 ini, misalnya ini kita bagi 1,5. Nah, ini kita plot gaya apa saja yang ada pada jarak 1,5 ini. Dalam hal ini adalah RAP dikalikan dengan 1,5, Q dikalikan lagi dengan 1,5. Nah, untuk menghitung Q-nya ini adalah, ini yang kita bahas di RAP dikalikan dengan jaraknya 1,5. Tandanya juga dilihat ya, menuju ke titik 1,5 itu, kalau RAP kan panahnya ke atas menuju ke 1,5, tandanya adalah positif. Kalau momen beban terbagi ratanya, tanda panahnya ke bawah dikalikan dengan jaraknya 1,5, dikalikan lagi dengan setengah L yang 1,5 tadi, jadi 0,75. Sehingga kita dapatkan nilai momen pada jarak 1,5 itu sebesar 11,25 kN. Nah, bagaimana dengan X sama dengan 3? Momennya juga sama, ini supaya lebih gampang ini seperti ini ya kita potong. Nah, kita lihat gaya apa saja yang ada pada jarak yang 3 meter ini. Tentunya ada RAP dikalikan dengan 3 meter, Q dikalikan dengan L 3 meter, dikalikan dengan setengah L yang 3 meter tadi. Nah, ini ya, RAP dikalikan dengan 3, kurang dengan 10 dikalikan dengan L-nya tadi ada 3 meter. 1,5 ini adalah setengah dari L yang 3 meter tadi. Sehingga dapatkan yang dengan jarak 3 meter ini, jaraknya adalah 0 meter. Nilai momennya adalah 0 meter. Ini yang pertama tadi, titik yang pertama itu adalah 0, kemudian ini adalah positif 11,25. Jadi penggambarannya terbalik kalau di bidang lintang tadi yang negatifnya di bawah, kalau yang untuk momen yang positifnya ke bawah. Nah, kemudian yang jarak 3 meter yang ini, dia kembali lagi ke titik 0. Nah, kemudian untuk X yang sama dengan 5. Nah, untuk pengambilan jarak X ini, kita sesuaikan saja dengan yang di gambar. Usahakan yang kita ambil adalah tengah bentang masing-masing. Misalnya saya ini jadi panjang tengah bentang dari 3, X yang pertama adalah 0, kemudian 1,5. Ya, X berikutnya adalah 3 meter, kemudian X berikutnya adalah 5 meter, kemudian X berikutnya adalah setengah dari ini sampai ke ujung titik A, barulah berikutnya adalah dari A sampai ke C untuk nilai X. Nah, kemudian cara yang sama juga seperti itu, bagaimana dengan jika X-nya sama dengan 5, berapakah momennya? Kalau kita lihat dari gambar yang pertama tadi, dari awal tadi, X dengan jarak 5 meter, artinya dari A menuju ke titik B. Jadi nanti akan ada gaya RAP, kemudian nanti ada nilai Q, ada nilai RBP. Kita lihat di perhitungan yang ada di sini. Nah, RAP dikalikan dengan 5, kemudian Q-nya dikalikan dengan L yang 5. L itu sama dengan X yang kita bicarakan di sini. X sama dengan 5, dikalikan lagi dengan setengah L dari 5 itu. Sehingga dapatkan nilainya adalah minus 50. Jadi kita gambarkan dia minus 50 di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan X sama dengan 7,5? Nah, jadi di sini belum ada pengaruh nilai dari RBP ya, yang di sini. Yang baru di sini kita masukin RBP dengan X sama dengan 7,5. Jadi momen yang terjadi dengan jarak 7,5. Nah, kira-kira dia seperti ini. Jadi nanti akan ada nilai RAP, ada nilai RBP, kemudian ada nilai Q yang ada di sini. Apakah nilai S-nya kita hitung di sini? Kita lihat. Nilai RCP tidak kita masukkan ke dalam perhitungan di sini. Karena itu menjadi beban tambahan untuk menghitung reaksi perletakannya saja. Tapi untuk menghitung momen di sini, tidak kita masukin. Nah, jika X-nya sama dengan 7,5, berapakah momennya? Jadi RAP dikalikan dengan L atau X-nya 7,5 dikurangkan dengan ini untuk beban terbagi rata. L kita gunakan adalah sama dengan X yang ada di sini sebesar 7,5 kalikan dengan setengah 7,5 itu. Kemudian ada RBP. Nah, RBP ini arah panahnya kan ke atas ya. Jadi kita jadikan tanda itu tanda positif. Nah, 2,5 ini adalah dari titik B ini, dari titik B ini menuju ke titik, nah ini kan seperti ini nih, 7,5. Dari titik B ini menuju ke titik 7,5 di sini. Jaraknya adalah B dari titik RBP menuju ke titik separuh dari 5 ini. Maka jaraknya adalah 2,5 meter. Sehingga kita dapatkan momen itu sebesar 6,25. Nah, begitu juga kalau untuk X sama dengan 8,5, ini juga sama. Ini belum ada pengaruh dari RCP. Ini hanya pengaruh dari misalnya RAP dikalikan dengan jaraknya 8,5, ini juga sama. Q-nya dikalikan dengan jarak 8,5 dikalikan setengah dari 8,5 ini. Ini ditambahkan dengan RBP 3,5, sehingga didapatkan 11,25. Nah, barulah jika X sama dengan 10,
masukin nilai dari RCP yang ada di sini. Jadi seperti ini ya. Nah, gaya apa saja di sini mulai dari RAP-nya menuju ke jarak 10, RBP-nya menuju ke 10, Q-nya menuju ke jarak 10, sama dengan nilai RCP. Ingat ya, RAP, RBP, dan RCP ini tandanya adalah plus. Kalau untuk Q ini tandanya adalah minus karena tandanya ke bawah supaya lebih gampang dengar. Tanda panahnya ke bawah itu negatif, tanda panah gaya ini ke atas tandanya positif. Sehingga kita dapatkan nilai gaya momen yang terjadi pada jarak X10 adalah 0 kN. Nah, begitu kira-kira.